terakhir kemarin sempat apa ya? Example 2.2.6 Ibu. Dalam nggak dengar Rasuna 2.2 titik 6 226. Tiga Ibu. Dan contoh. Oke, boleh dilanjutkan mau begini enggak? Ya, tak enggak. Lalu tak kena. 226. Contoh itu, Nak. Tiga Ibu. Contoh. Belum mulai apa sudah sampai nomor berapa? Sudah sampai. Sudah selesai yang 2.2. Oh, sudah selesai. 226 selesai. Terus? Nanti Ibu, 2.2.6-nya masih sampai poin yang C, Ibu, yang D belum. Oh, sampai C. Oh iya, sampai D ya ini ya. Oke, lalu lanjutkan dah. Izin Ada yang share. ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum dilanjutkan? Tidak ada. Halo. Masih belum ada Ibu. Rasanya lemot ya. Belum ada. Tidak ada yang ditanya. Suara saya nggak jelas Anda? Jelas. Jelas, Ibu. Oke, ya nggak jelas ya. Tak kira nggak jelas soalnya nggak pakai PD. Sama dengan P dan sepermutlak HX kurang dari sama dengan 1/Q. Ini ekivalen dengan mutlak HX lebih dari sama dengan 1. Nah,
Untuk yang pertama kita Kok Ki apa satu apa Ki, Nduk? yang ini Ki, Bu. Yang ini lebih dari sama dengan Ki. Nah, untuk yang pertama kita hitung terlebih dahulu mutlak GX-nya kurang dari sama dengan P. Mutlak 2X kuadrat, kan tadi kan GX-nya di atas kan dimisalkan ini. Mutlak 2X Bentar, Nduk, kuadrat. sebentar, no. Kamu memperoleh dari seper HX, seper mutlak HX kurang dari sama dengan seper Q, ekivalen dengan nilai mutlak HX lebih dari sama dengan Q, itu dari mana, Nduk? Itu Ibu, kan bentuk pecahan itu semakin besar penyebut nilai pecahannya, semakin besar penyebutnya maka nilai pecahannya semakin kecil. Jadi biar nilai pecahannya kurang dari seperki, nilai HX-nya itu harus semakin besar dari Q ini, Bu. Nilai HX-nya harus lebih dari Q. Itu dari mana? Itu dari mana saudara perolehnya? Coba. Bisa dibuktikan kah? Kalimatku pertama tadi benar kan? Kalau pecah semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Iya. Nah, karena yang akan Itu kita cari, iya, nah. itu Ibu menggunakan logika saja. Saya kemarin kami dari kelompok kami itu. HX. HX lebih dari sama dengan Q. Sehingga 1 bagi HX kurang dari sama dengan 1 dibagi Q. Karena HX lebih dari sama dengan Q, maka ya wes coba jajali teruskan Ki. Teruskan dulu Ki. Ini dilanjutkan dulu nggak Ibu? Ya wes, Oke. Mutlak 2X kuadrat plus 3X plus 1 kurang dari sama dengan, ini bentuknya kita pecah-pecah, 2X kuadrat plus 3X, mohon maaf, mutlak 2X kuadrat plus mutlak 3X plus mutlak 1. Kurang dari sama dengan mutlak 2 dikali mutlak X kuadrat plus mutlak 3 dikali X. Kurang dari apa sama dengan? Yang pertama kurang dari sama dengan karena kita menggunakan ketak samaan segitiga ya. Enggak, Ibu. Terus yang bawahnya, Nduk. Yang bawahnya itu kurang dari atau sama dengan? Oh, sama dengan Ibu. Sama dengan ya. Oke, Ada mohon maaf. aturannya ya. Oke, berarti ini sama dengan mutlak 2X kuadrat plus mutlak 3X plus mutlak 1. Ini dari teorema 2.2.3. Lalu sama dengan mutlak 2 dikali mutlak X kuadrat plus mutlak 3 dikali mutlak X plus mutlak 1. Ini dari teorema 2.2.2 yang bagian A. Sama dengan 2 mutlak X kuadrat plus 3 mutlak X plus 1. Dari teorema 2.2.1. Lalu untuk yang selanjutnya kita sama dengan lagi 2 mutlak 3 kuadrat plus 3 mutlak 3 plus 1. Ini diperoleh dari substitusinya. Kita substitusi. Sama dengan 2 dikali 3 kuadrat plus 3 kali 3 plus 1. Ini teorema 2.2.2 yang B. Jadi sama dengan ini dikali ini sama dengan 18. Lalu 3 dikali 3, 9, dan 1. Jadi 18 plus 9 plus 1 sama dengan 28. Mungkin dari sini, dari Bu Dina atau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tanyanya ke bawah sama dengan semua ya, Nduk?
Halo, Oke, bagaimana Ibu? tanda ke bawahnya sama dengan semua kan? Oke, Ibu. Ah. Kok diambil 3? Padahal kan tadi X-nya di antara 2 dan 3, enggak? Kenapa nggak diambil 2? Hai. Oke, Ibu. Mm-mm. Mungkin dari kelompok saya bisa membantu. Ya, silakan. Karena di situ kan X-nya di antara 2 dan 3 ya, nak? Oke, Ibu. Heeh. Kok yang diambil kok 3? Itu. Apakah alasannya? Izin menjawab, Ibu. Iya, silahkan. Ya, sebelumnya boleh di-scroll ke atas, Mbak. Menurut kelompok kami itu berdasarkan ini batasnya X lebih dari sama dengan 2 dan kurang sampai dan X kurang Ya. dari sama dengan 3. Nah, untuk Mm-mm. yang nilai mutlak GX itu kan nilainya kurang dari sama dengan P. Sedangkan nilai mutlak HX itu nilainya lebih besar sama dengan Q. Nah, itu kami menyimpulkan berarti untuk nilai mutlak GX-nya kita ambil yang kurang dari sama dengan 3. Untuk yang nilai mutlak HX-nya kita mengambil yang lebih dari sama dengan 2. Begitu, Ibu. Jadi, kurang dari sama dengan 3 boleh diambil 2, no, Nek, no? Konsep katanya tadi diambil yang kurang dari sama dengan 3, belum diambil 2 Nek, Nonan? Yang kurang dari. Maksudmu apa? Halo? Halo, boleh yang lain boleh ya selain anggota kelompok boleh jawab, mencoba menjawab. Itu masalah bersama kan sak kelas kok. Saya yang bertanya. Kenapa kok diambilnya X sama dengan 3? Padahal kan X terletak di antara 2 dan 3. Mengapa nggak diambil 2,5 atau 2? Halo? Halo? Loh, piye ndak? Tadi kayak sepertinya sudah dijelaskan. Tadi loh, ini kan pecahan. Nilai mutlak tadi dianggap fx dari gx per hx. P kalau M-nya adalah P per Q, maka gx kurang dari sama dengan P dan super hx kurang dari sama dengan super Q.
Nah, oke. Sehingga si HX nilai mutlak HX lebih dari sama dengan Q. Itu tujuannya untuk apa kamu nulis itu, nak? Kalau kalau dalam pecahan ya, nak. Kalau pembilangnya itu besar, ya. Kalau pembilangnya itu semakin besar, penyebutnya sama, itu hasilnya bagaimana? Halo, Nilainya semakin besar, Ibu. nilainya semakin besar. Sebaliknya itu tadi dikatakan, kalau penyebutnya semakin besar, pembilangnya sama, maka nilainya bagaimana? Semakin kecil. Oke. Pada soal yang ditanyakan apa, Non? Kita diminta Tentukan mencari. konstanta M sedemikian Oke. sehingga nilai mutlak fx lebih kecil sama dengan M. Sehingga nilai mutlak fx kurang dari sama dengan M. Berarti M itu adalah bilangan yang paling lebih besar dari semua nilai fx yang mungkin. Benar? Benar, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Berarti nilai M itu harus lebih besar dari semua nilai fx yang mungkin. Nilai fx yang paling besar diperoleh jika bagaimana pembilang dan penyebutnya. Nilai fx yang Jika nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, Ibu. sorry, saya ulang ya. Nilai fx yang paling besar akan diperoleh bagaimana? Akan diperoleh seperti bagaimana memperoleh nilai fx yang paling besar untuk pembilang dan penyebutnya harus bagaimana? Mungkin jika pembilangnya dengan X yang lebih besar, Ibu. Jika pembilangnya Dengan X yang lebih besar dibanding terus penyebutnya. balik-balik. Jika pembilangnya dengan nilai Memiliki X yang lebih besar dari penyebutnya, Ibu. murni X yang lebih besar. Jika nilai pembilangnya Lebih bagaimana? dari- Kita nggak murni. Jika nilai pembilangnya bagaimana, Nak? Maaf, Ibu, bagaimana? Saya ulang ya. Nilai dalam pecahan, suatu pecahan akan bernilai maksimal jika bagaimana pembilang dan penyebutnya. Pembilang lebih dari penyebut, Ibu. Pembilangnya diambil nilai yang balik bagaimana? Kok angel ya aku bertanya. Aku kok sulit Bilangnya memiliki nilai yang lebih dari sedangkan penyebutnya. Sedangkan penyebutnya memiliki nilai yang lebih kecil dari pembilangnya. bukan nilai yang jangan dibandingkan dengan pembilangnya. Nah, ini kan fx itu kan banyak nilainya ya. Nilai fx kan banyak. Kita bisa mengganti x-nya dengan macam-macam. Nilai mutlak fx itu adalah nilai mutlak 2x kuadrat plus 3x plus 1 per 2x min 1. Itu x-nya kita bisa gantikan dari 2 sampai 3. Nilai fx akan optimal jika bagaimana pembilang dan penyebutnya. Kan itu banyak nilai f, ada fx1, fx2, dan seterusnya. X-nya kita ambil dari 2 sampai 3. Nah, karena kita diminta mengajar nilai M yang lebih besar dari setiap nilai fx. Dari nilai M yang paling lebih besar dari semua nilai fx, maka kita perlu mencari fx yang terbesar, nilai mutlak fx yang terbesar. Nilai mutlak fx yang terbesar akan diperoleh apabila X pada pembilang memiliki nilai yang lebih dari X penyebutnya, Ibu. Oke, apabila nilai X pada pembilang dipilih yang paling besar. Terus untuk penyebutnya bagaimana? Untuk penyebutnya dipilih nilai yang paling kecil. Nilai X yang paling kecil, maka akan diperoleh nilai fx yang optimal, yang maksimal, itu maksudnya. Jadi pemilihan nilai
Jadi nggak ada hubungannya antara X per HX kurang dari seperti maka HX lebih dari sama dengan Q, itu nggak ada hubungannya belas. Jadi nggak perlu Mbak pakai itu kan, tapi kita perlu tahu nilai fx itu akan maksimal jika pembilangnya menggunakan nilai x yang paling besar dan penyebutnya menggunakan nilai x yang paling kecil, atau apabila kita substitusikan nilai x yang paling besar untuk pembilang dan nilai x yang paling kecil kita substitusikan pada penyebut itu. Jadi nggak perlu Mbak uraikan nilai mutlak fx kurang dari sama dengan m-nya p per q dan seterusnya, nggak usah, nggak perlu tuh. Nah. Nggih, Ibu, baik. Lanjut. Nggih, terima kasih untuk perbaikannya, nggih, Ibu. Tolong diperbaiki loh ya. Nggih, Ibu. Untuk selanjutnya kita scroll, Mbak. Beralih ke yang mutlak HX. Mutlak HX lebih besar dari sama dengan Q. Di atas tadi kan sudah disebutkan mutlak HX-nya kita pakai yang mutlak 2X min 1. Lebih dari sama dengan mutlak 2X min mutlak 1. Ini berdasarkan dengan teorema 2.2.2 yang A. Oh, ini menggunakan sama dengan nggih, Ibu? Nggak ngerti aku, coba dicek lagi. Nilai mutlak 2x dikurangi 1 menjadi apa? Jadi mutlak 2x Kalau sudah dipisah kita gunakan apa kalau guna itu? Oh, tetap Ibu. Terus? Nggih. Mutlak 2x min 1 lebih dari sama dengan mutlak 2x min mutlak 1. Ini berdasarkan dengan teorema 2.2.2 yang A. Lebih dari sama dengan, ini kan X-nya disubstitusi menggunakan yang 2 tadi, karena tadi yang sudah dibahas itu, jadi 2 dikali 2, mutlak 2 dikali 2. Tandanya apa sekarang? Yang sekarang tandanya apa? Yang sekarang tandanya lebih besar dari sama dengan, Ibu. Oh, iso. Lebih besar dari sama dengan Q. Mutlak HX lebih besar dari sama dengan Kok iso lebih besar dari sama dengan, mengapa? Alasannya apa? Apakah kita melakukan perkalian sejenisnya? Kan hanya substitusi kan? Nggih. Oh, nggih, Ibu. Mohon maaf. Jadi tetap menggunakan sama dengan, nggih. Nah, kalau di situ kita gunakan sama dengan. Nggih. Kan hanya menggantikan saja. Nggih. Mutlak 2x min 1 sama dengan mutlak 2x dikurangi mutlak 1. Ini berdasarkan teorema 2.2.2 yang A. Lalu sama dengan Loh, ini, yang atas lebih dari sama dengan, betul. Yang bawah ini, Bu. Iya, kok iso dadi balik mana? Ini sama dengan mutlak 2 dikali 2 dikurangi mutlak 1. Ini disubstitusikan saja. Lalu ini sama dengan lagi 2 dikali 2 sama dengan 4, jadi mutlak 4 dikurangi mutlak 1 sama dengan 4 dikurangi 1. Ini berdasarkan teorema 2.2.1. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sehingga fx sama dengan mutlak gx per mutlak hx kurang dari sama dengan 28/3. Jadi dapat ditentukan M-nya yaitu sama dengan 28/3. Jadi nilai 28/3 merupakan nilai fx yang paling besar, Ibu. Oke, nilai fx yang paling besar. Sehingga apabila kita ambil M lebih dari sama dengan 28/3, maka M akan lebih dari atau sama dengan semua nilai fx-nya. Ya, itu ya. Keliru lah, kita pahami tanda apa nilai mutlak itu.
Oke, boleh lanjut. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin share screen ya, Bu? Silakan, Nam. Berarti kelompok berapa nih sekarang? Kelompok 8, Bu. Kelompok 8, oke. Carlos dan teman-teman ini kelompok 7 berarti ya, Anda? Saya kelompok 6, Ibu. Halo? Kelompok 7 tadi Fitriatul, Ibu. Kelompok Fit- 6-nya Carlos. Oh, iya, tak gabung ya itu, tak. Sorry. Carlos dengan siapa? Kelompok 6, nak. 7 Fitriatul dengan Unita, bukan? Oke, Ibu. Kelompok 7 Fitriatul, Onita, lalu Mbak Vina tadi yang share screen, Mbak Jasita sama Mbak Via, Jumrotun. Oke. Melanjutkan. Mohon maaf, Ibu, apakah ini langsung ke teoremanya, nggih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ayuhaniatul Fajariah, NIM 1909. Kemudian yang kedua, Iftitail Firdausiyah, NIM 2024. Dina Sananda, NIM 2043. Dan Ahmad Muhammad Wildan Nurzikri, NIM 2087. Dan Anglina Dulestari, BR Kok namanya Cindy, bener? Cindy kan namanya? Ayuhani, Bu, ini pakai HP-nya teman saya, HP saya rusak, Bu. Makanya kok Cindy Lutfiana. Cindy Lutfiana itu kan angkatanmu, apa angkatan kakakmu? Kakak angkatan? Seangkatan sama Bukan? saya, Bu. Oh, seangkatan. Ya. Kok jenenge Cindy kok muni Ayu, kaget aku. Ya wes lanjut, nak. Ya, baik, Ibu. Mohon maaf, nggih, Bu. Baik,
di Kok mau ganti jenenge, Nduk? nggih, Bu, lupa. Ke bawah, Dek. Oke. Baik, teorema 2.2.8 misal A elemen bilangan real jika X berada di lingkungan V delta A untuk setiap delta lebih dari 0 maka X sama dengan 0. Kemudian pembuktiannya jika X memenuhi nilai mutlak X dikurangi A kurang dari delta untuk Persekitaran epsilon itu apa? Anda kok belum mau jelaskan? Apa yang dimaksud dengan V epsilon A itu? Sudah kan? Loh, itu lo penting. Oh ya, Bu, belum, Bu. Itu penting itu, Nak. Sampaikan dulu teman-temanmu nggak tahu nanti apa V epsilon itu. Intinya analisis real itu ada di situ, persekitaran epsilon. Nah, nggak terangin lah nanti semuanya dia nggak paham apa itu. Padahal sampai ke belakang nanti selalu menyinggung itu persekitaran epsilon. Nah, Oh, baik, Ibu. Persekitaran epsilon itu adalah X bilangan real di mana X dikurangi. bilangan real, jadi suatu titik dia. Ya, Bu. Ini berdasarkan definisi 2.2.7. Tulisan definisinya, Nduk. Tulisan definisinya. Apakah dia suatu titik? Ya, Bu. Himpunan, Ibu. Nah, yuk kumpulan kok muni titik sih? Kayak mantep banget. Saya diulangi. Oh, iya, Bu. Definisi 2.2.7. Tulis. Definisi pakai tangan enggak apa-apa, Nak, enggak usah di. Kamu ya pakai tangan juga gitu kok. Pakai anotet aja deh. Nanti temannya lah nggak ngerti apa-apa, nek buat definisi nek buat simpen dewe, nah. Kamu yang jadi tumpuan di sini untuk menjelaskan tentang persekitaran epsilon itu apa. Sampaikan definisinya. Ojo mbok pek dhewe nah. Tulis dulu, nah. Hilang suaranya, Non. Nggih, Bu, ini proses nulis, Bu, di Zoom soalnya nggak. Ya wes, tak kira kok hilang suaranya kayak suara cilik ngono mau. Cari. Minum air panas.
Anggota bukan E loh ya untuk nulisnya. Pakai equation non. Tadi kan kalian tanya definisinya dipakai Bu. Iya. Jelaskan dulu definisinya kok 12 teorema. Untuk setiap dipakai dan untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada tanda untuk setiap loh. Enggak tuh. Tandem cari hubungan. Jadi tuku tahu tempe sama saiki Pak Wingga. Menos tadi di sambelnya mau dirong. Ini sombong.
Nah. Ambil cerita dong, lek mau tulis tok terus piye nanti? Tak kira nulis sampai persekitaran epsilon tok, lo kok bablas tekan mengisor lo piye non? Halo? Suaraku krungu nggak ya? Terdengar kah? Terdengar, Bu. Atau aku terpantau? Oke. Ya, sambil menjelaskan no. Baik, Ibu. Definisi 2.2.7, jika A elemen dari bilangan real dan untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka lingkungan persekitaran A atau juga bisa dituliskan dengan V epsilon A adalah himpunan X elemen R di mana nilai mutlak X dikurangi A kurang dari epsilon. Kemudian berdasarkan teorema 2.2.2c, ini akan ekuivalen dengan negatif epsilon, X dikurangi A lebih dari negatif epsilon, dan X kurang dari A kurang dari epsilon. Kemudian juga akan ekuivalen dengan X lebih dari A dikurang epsilon, dan X kurang dari A ditambah epsilon. Kemudian untuk teorema 2.2.8, misal A elemen bilangan real, jika X berada di lingkungan V epsilon A untuk setiap epsilon lebih dari 0. Halo, sebentar. Temannya paham enggak ini nak definisinya? Kamu yakin teman-temanmu paham? Jadi persekitaran epsilon itu apa?
Jadi yang dimaksud dengan persekitaran epsilon itu apa, nak? Coba kelompok ini ada dulu. Yang dimaksud dengan persekitaran epsilon itu apa? Halo? Siapa anggota kelompok 8? Raise hand, anggota kelompok 8. Jawab. Jadi yang dimaksud dengan persekitaran epsilon itu apa? Halo? Loh, saya itu dengar nggak suaranya? Nek aku tak mudahnya nggak usah. Oh, nggak Terdengar, Ibu. dijawab bel. Dengar lah, itu jawab lah. Yang dimaksud dengan persekitaran epsilon A itu apa? Coba yang bukan anggota kelompok paham nggak yang disampaikan definisi ini tadi? Ini ada pesertanya apa cuma foto tok ya? Saya cuma pakai foto saja memang. Belum paham, Ibu. Hah? Belum paham. Belum paham kok meneng ae. Tadi dibablas sampai teorema kok ya meneng ae. Kok enggak tanya? Itu anggota kelompok coba raise hand siapa yang kelihatan? Kalau yang anggota kelompok. Siapa kelompok 8 nak? Kelompok 8, Mbak Ayuhani. Enggak, raise hand sendiri biar dia mereka sendiri yang menjawab. Nggih. Dina yang ya share screen ya, Dina Sananda ya. Nggih. Nah, oke. Iftitahil wal Firdausyah. Coba apa? Kalau begitu yang saudara pahami mengenai persekitaran epsilon dari A. Kamu kan anggota kelompok, Tondo. Lima tadi anggota kelompoknya. Dina Sananda, Iftitahil, Muhammad Wildan, siapa nih? Mbak Ayuhaniatul dan Anglina. Di Ayuhaniatul. Tidak ada. Ayuhaniatul yang pakai Cindy tadi ya. Nggih, Bu. Malah hilang deh tadi. Yang satunya lagi siapa? Anglina. Anglin. Gak ada dia. Sepertinya belum join. Sampai jam biru belum join dah. Saya belum setengah papat tuh ya. Kita tuh sudah mundur berapa menit ya? 30 menit mundurnya. Berarti nggak join gitu dah. Ayo, silahkan. Apa yang dimaksud dengan persekitaran epsilon dari A? Itu kayak gitu definisinya. Saya nulis mau sama Mbak Dina kah? Yang nulis annotate siapa? Dina Sananda. Halo. Yang nulis annotate tadi siapa? Oh. Wildan. Iftitahil nggak jawab plus nggak paham ya. Paham dan Dok? Kamu ikut nggak buat ini? Belajar nggak bareng-bareng temannya? Ojo menengai, dengar suaraku nggak? Iftitahil dengar suara saya. Suara saya terdengar. Hah?
Istilah dengar suara saya, dengar suara Budina. Permisi, Bu. Hah? Kedengaran enggak? Istilah dengar suara Budina enggak? Enggak dengar gitu, Permisi. Muhammad Wildan Apakah dengar suara saya. jelas? Loh kok kalah kamu ganti takon? Aku lo takok. Suara saya terdengar enggak, Mbak Iftitahil? Omongan ganti takon ini biasa. Wildan dengar suara saya? Terdengar, Bu. Dengar. Bila ini masuk lagi. Dina Sananda dengar suara saya? Oh, Kak gak ke rumah malahan. Apa ya ini? Suaranya nggak terdengar. Permisi, Bu. Apakah suara saya terdengar? Loh kok kualik malah kowe takok aku ku jen takok kowe. Kowe tak tanya tak mulai tadi saya tanya enggak jawab. Suaranya sudah terdengar, Ibu. Barusan nggak terdengar. Ini Iya, saya sudah. Persekitaran Wes, epsilon adalah himpunan Oke. titik-titik dalam titik X dengan jari-jari epsilon. Apa yang dimaksud dengan jari-jari epsilon itu apa? Himpunan titik-titik apa mana? Ulangin, Dok. Hai. Berarti baru ngomong buat tinggal Melayu. Himpunan titik-titik dalam titik X dengan jari-jari epsilon. Balik. Himpunan titik-titik dia jangan cepet-cepet. Aku cek mencerna. Himpunan titik-titik Himpunan titik-titik dalam titik X dengan jari-jari epsilon. dalam apa dalam? Jari-jari epsilon. Dalam dalam. Himpunan titik-titik dalam Titik X dengan jari-jari epsilon. dalam titik X. Himpunan titik-titik dalam titik X gitu kah? Aku nggak paham omongan. Saya tidak paham Mbak Iftitahil, balenonone. Alon-alon dan jelaskan. Himpunan titik-titik. Terus omongin jelas. Persekitaran epsilon dari A adalah Iftitahil. Balenono sing keras. Persekitaran epsilon dari A sing banter. Halo? Apa bisa diulang Mas Wildan coba? Apa yang diomongkan temanmu mungkin saya nggak dengar pergo suaranya putus-putus. Mas Wildan coba. Iya, Bu. Daerah persekitaran itu himpunan titik-titik dengan titik A itu sebagai pusat dan epsilon itu kayak sebagai jari-jarinya, Bu. Itu lebih jelas. Titik X sebagai pusat dan epsilon sebagai jari-jarinya. Berupa lingkaran dong. Kalau untuk definisi kata-katanya saya juga masih kayak kurang paham, tapi kalau semisal gambarnya itu boleh bawa gambar ya. Boleh bawa gambar, boleh saya. Boleh silakan. Share screen boleh. Jadi misalnya A ini elemen real, Betul. terus epsilon itu kan lebih dari 0. Nah, nanti kalau di gambar itu jadinya misal kayak ini titik A, terus di sini tuh titik A ditambah epsilon, yang ini A dikurangi
epsilon. Nah, daerah Mhm. persekitaran itu yang ini, Bu. Yang disebut yang X ini, Bu. Nah, berarti apa artinya? Aku tuh melok nyoret di punyamu ya, nak. Iya, Bu. Jadi kalau tadi nanti kok exit full screen? Jadi ini bisa, saya bisa nggak bisa nyoret, nah? Oh, saya apa? Kenapa saya nggak ikut? Bisa ikut. Saya bisa nyoret. Esoknya. Full screen. Jadi pas. Enggak, ini enggak bisa nyoret ya, nak ya? Oh. Itu, Bu, apa? Yes. Kalau di whiteboard Apa? Oh, saya ambil ini ya. Ambil ini Pakai- dulu, Kak. Iya, coba. pakai yang di sini, Bu, bukan pakai yang annotate, Bu. Dipakai ini ya, coba ya. Oke. Jadi kalau tadi dikatakan persekitaran epsilon dari A itu adalah himpunan titik-titik yang X min A kurang dari epsilon. Itu ini menunjuk apa? Di awalnya tadi kemarin mestinya harus dijelaskan. Ya, ada yang menjelaskan bahwa nilai mutlak negatif 2 dikurangi 3. Kemarin ada seperti itu kayaknya ya. Ini adalah merupakan jarak dari titik negatif 2 ke titik 3. Panjangnya adalah 5. Ada yang menjelaskan itu? Ada enggak kelompok yang menjelaskan ini? Halo? Dijelaskan Halo? Ibu. Sudah kan? Kemarin dijelaskan ya? Ya, dijelaskan Jadi Ibu. arti nilai mutlak itu adalah jarak atau panjang jarak antara dua titik. Nilai mutlak negatif 1 ditambah 3 itu adalah ini 1 kurangi 3 kurangi 5 sama dengan 6. Iya kan? Jarak antara titik negatif 1 ke titik 5. Sehingga kalau X dikurangi A itu adalah himpunan titik-titik yang jaraknya terhadap A itu kurang dari epsilon. Mana ini digambarkan oleh Mas Wildan? Himpunan titik-titiknya mana? Ini loh, Bu, yang tak kotak ini loh. Berarti ini semua yang titik-titik yang ada di sini di antara A dikurangi epsilon sampai A plus epsilon itu adalah anggota dari persekitaran epsilon dari A. Coba kalau nilai mutlak X dikurangi A kurang dari epsilon, kita buka dengan menggunakan teorema 222C, maka ekivalen dengan apa? X Halo? A Negatif epsilon Kurang dari kurang dari X kurang X A A dikurangi A lebih kurang dari dari epsilon. Ekivalen dengan apa? X lebih dari semua ruas ditambahkan dengan A. 2A. A dikurangi epsilon kurang dari A ditambah epsilon. Kalau semua ruas ditambah A kan di sini tambah A, berarti A dikurang epsilon. Tambah A menjadi X ditambah 0. Ditambah A menjadi A plus epsilon. Oke. Nah, jadi ini itu itu terjemahannya adalah jarak terjauh dari A adalah A plus epsilon dan A dikurangi epsilon. Oke, jadi kalau titik di luarnya ini di sini bukan anggota persekitaran epsilon dari A. Titik yang di sana juga bukan anggota persekitaran epsilon dari A. Yang anggota mana? Semua titik yang terletak di situ di antara A dikurangi epsilon sampai A ditambah epsilon. Sampai di sini ada yang belum jelas? Itu yang perlu saudara sampaikan di awal, karena nanti akan saudara gunakan terus sampai selesai analisis real. Mesti akan ketemu persekitaran epsilon. Jadi yang dimaksud persekitaran epsilon adalah himpunan semua titik yang jaraknya terhadap A, kalau dia persekitaran epsilon dari A, kurang dari epsilon.
himpunan semua titik yang jaraknya terhadap A kurang dari epsilon. Jadi kalau persekitaran epsilon dari 0, berarti ya apa? Semua titik yang jaraknya terhadap 0 kurang dari epsilon. Paham? Persekitaran epsilon dari negatif 1 berarti apa? Halo? Ada. Persekitaran epsilon dari 0 apa artinya? Himpunan titik-titik yang jaraknya Tulis di terhadap situ A himpunan kurang titik-titik bilangan real ya, himpunan bilangan real yang jaraknya terhadap 0 kurang dari 0 kurang dari epsilon. Kalau persekitaran epsilon dari 1 berarti himpunan semua bilangan real yang jaraknya terhadap siapa? 1 kurang dari epsilon. Paham ya? Paham. Definisinya dipahami? Nah itu nanti digunakan pada teoremanya. Definisinya paham, nanti ke teoremanya tanya lagi, bulat lagi. Oke? Boleh lanjut. Kayak hidungnya Pak Mobil itu biasa. Enggak bunga apa ya? Ya, kalau ada manusia. Yuk lanjutkan. Nah, oleh itu, tidak ada kalau ini sangat. Oke, wes lanjut. Kak Hani mungkin bisa dilanjutkan. Yang dipahami enggak nih? Sudah dibuktikan? Enggak, ini tadi buat template-nya apa buat jelas nih? Cuma di-share gitu itu apa dijelaskan? Nah? Saya tadi ada perlu sebentar ke belakang. Sudah dijelaskan? Siapa yang menjelaskan? Wildan kah? Sebentar Bu, kayaknya Kak Hani ada gangguan. Oh. Tadi sudah dijelaskan belum? Aku tak tinggal ke belakang sebentar nih tadi anak perlu. Sudah dijelaskan nak? Belum? Apa sudah saya tidak dengar? Belum, Ibu. Oh, belum. Teorema 2.2.8, misal A elemen dari R, jika X berada di lingkungan V epsilon A untuk Di setiap persekitaran epsilon, bukan lingkungan, diganti ngomongannya. Di persekitaran epsilon dari A. jika X berada di persekitaran V epsilon A untuk setiap Persekitaran epsilon nggak ada pine bisa. jika X berada di lingkungan
persekitaran Eh, epsilon. Di lingkungannya nggak usah Oh ya, dibuat, no? maaf. Jika Ayo, X no, berada no. di persekitaran epsilon dari A untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X sama dengan A. X sama dengan 0, X sama dengan A. X sama dengan A, Ibu. Oke, ya wes. Tulisanmu itu loh apik banget loh. 0 mbak A podo, mau 1 mbak Ki podo. Untuk pembuktiannya, X ini kan berada di persekitaran epsilon dari A. Maka berdasarkan definisi 2.2.7, X memenuhi nilai mutlak X dikurangi A kurang dari epsilon. Kemudian jika X memenuhi nilai mutlak X dikurangi A X kurang dari A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka berdasarkan teorema 2.1.9, nilai Teoremanya mutlak... bunyi apa? Halo, teoremanya bunyi apa, Nduk? Oke, sebentar, Ibu. Teoremanya berbunyi jika A elemen dari R sehingga A lebih dari sama dengan 0 dan A kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A sama dengan 0. Lah, apakah nilai mutlak X dikurangi A itu lebih dari sama dengan 0? Enggak, Ibu, karena nilai mutlak itu non-negatif. Oke, tidak pernah negatif ya, sehingga nilai mutlak X dikurangi A selalu lebih dari sama dengan 0. Di sini tambah dia kurang dari 0 epsilon untuk setiap epsilon positif. Oke, terus lanjutannya. Karena nilai mutlak X kurang dari A sama dengan 0, maka berdasarkan definisi 2.2.1, Definisi apa teorema, Nduk? Definisi, Bu. Definisi ya? Iya. Nah, Oke, mohon maaf. Kita dapatkan X dikurangi A sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan kedua ruas dengan A menggunakan sifat eksistensi inverse penjumlahan. X dikurangi A tambah A sama dengan 0 ditambah A. Dihasilkan X tambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Ini menggunakan sifat A4. Kemudian hasilnya X sama dengan A. Ini menggunakan sifat A3. Sehingga terbukti jika X berada di persekitaran epsilon dari A untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X sama dengan A. Iya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang lainnya. Ojo meneng ae, Rek. Baik, kalau tidak ada dilanjutkan ke contoh 2.2.9a. Di 2.2.9a itu misalkan U sama dengan X, di mana X lebih dari 0 dan X kurang dari 1. Kemudian jika A elemen U, dan kita misalkan epsilon merupakan bilangan terkecil dari A atau 1 dikurangi A, maka persekitaran epsilon A termuat di U.
Untuk pembuktiannya, pertama menurut definisi 2.2.7 yang tadi, di mana V epsilon A sama dengan X elemen real, mana nilai mutlak X dikurangi A kurang dari epsilon. Kemudian nanti V epsilon A sama dengan X elemen real, negatif epsilon kurang dari, mohon maaf ini salah, ini nggak pakai Nah, betul. kurang dari X dikurangi A kurang dari epsilon. Kemudian semuanya itu ditambah A sehingga menjadi V epsilon A sama dengan X elemen real, A dikurangi epsilon kurang dari X kurang dari A ditambah epsilon. Nah, karena A elemen U, di mana U ini nilainya, himpunannya X, 0 kurang dari X kurang dari 1, maka A ini dibagi menjadi 3 kasus. Untuk kasus yang pertama, untuk A yang kurang dari setengah. Nah, pertama kan, A ini kan kurang dari setengah. Kalau dikali negatif 1, kalau pakai teorema 2.1 7 yang C, itu jadinya negatif A, lebih dari negatif setengah. Kemudian pakai teorema yang 2.1.7 yang B, semuanya itu ditambah dengan 1, nanti hasilnya menjadi 1 dikurangi A, lebih dari 1 dikurangi setengah. Nah, nanti hasilnya 1 dikurangi A, lebih dari setengah. A-nya ambil berapa, Le? A-nya diambil setengah? A-nya Maka? ini dimisalkan A kurang dari setengah, Bu. A kurang dari setengah di nih. Yang ini, Bu. Oke. Kalau A kurang dari setengah? Nah, A kurang dari setengah ini nanti kongruen sama 1 dikurangi A lebih dari setengah. Nah, karena A ini kurang dari setengah dan 1 dikurangi A lebih dari setengah, diperolehkan A kurang dari setengah kurang dari, ini salah, dikurangi 1 dikurangi A. Nah, maka A ini nilainya kurang dari 1 dikurangi A. Nah, tadi kan misalkan epsilonnya itu bilangan terkecil dari A atau 1 min A. Nah, maka untuk yang kasus pertama ini, epsilonnya itu nilainya A. Menunjukkannya gimana kalau dia nanti? Kita harus menunjukkan apa sih nanti? Nah, itu, Bu. Menunjukkan bahwa daerah persekitaran A itu ada termuat di U atau tidak. U-nya itu di mana U-nya itu 0 kurang dari X kurang dari 1. Himpunannya, kita punya himpunan U yang merupakan himpunan bilangan real yang terletak di antara 0 dan 1. Terus? Nah, apa? Ini kan jika A-nya itu elemen dari U. Terus misalkan bilangan terkecil, epsilonnya itu bilangan terkecil dari A atau 1 dikurangi A. Maka persekitaran epsilon A ini termuat di U. Maka persekitaran epsilon, jika epsilonnya bilangan terkecil di antara A atau 1 dikurangi A, maka persekitaran epsilon dari A termuat di U. Yang dimaksud persekitaran epsilon dari A yang mana, Nang? Pakai setengah ini. Sebentar.
Iya Bu, yang ini Bu. Hah? A-nya Persekitaran di epsilon sini. dari A-nya yo ojo di ane ndek kono. Terus Daerah persekitaran persekitarannya, epsilon daerah persekitarannya itu yang ini mulai dari 0 sampai setengah ini Bu. kalau A-nya kurang dari setengah. Iya. Harus itu kan? Harus itu, Nak. Itu apa nanti kan kayak ada tiga kasus di mana A-nya ini di sini, kemudian A-nya di sini sama A-nya itu pas di setengahnya Bu. Nah, kalau A-nya di kanan, Kalau maka A-nya epsilonnya dia kalau A-nya di kalau kanan A-nya itu nanti jadinya epsilonnya diambil berapa? epsilonnya jadi satu dikurangi A Bu. Diambil epsilonnya 1 dikurangi A. Mana letaknya epsilon sama dengan 1 dikurangi A? Nah, sebentar. Nah, kalau misalkan Dia di situ. A-nya di sini, Betul. daerah persekitarannya itu di sini Bu, tapi ini panjangnya ini sama. Epsilonnya 1 dikurangi A yang mana, Nak? 1 dikurangi. Epsilon yang nilainya sama dengan 1 dikurangi A itu yang mana, Nak? Yang ini Bu. Yang Halo? ini. Epsilonnya, Nak? Epsilon. Epsilon itu berupa apa sih, Nak? Itu apa? Rentang. Betul. Atau jarak ya. Iya Itu Bu. ya, rentangan itu ya. Memenuhi interval nanti jadi himpunan kok ngomongin. Apa ya, jarak lah. Jaraknya. Kalau kita letakkan A-nya di sini, itu saya ikut breathing bisa nggak ya, Nak? Gimana Bu? Saya ikut ya, kok ini pakai annotate ya, Nak, iki. Oke. Ya, kalau ini pakai annotate. Kalau A-nya di sini, maka epsilonnya adalah ini. Oh, kok ya kode abangnya toleh sebentar, Nang. Ini, kalau A-nya di situ, maka epsilonnya itu adalah ini. Yang panjangnya adalah 1 dikurangi A. Nggak tahu ya, konco-koncomu paham apa enggak harus yang nanti Wildan insya Allah paham. Kamu tadi menerangkan sudah benar, Nah. Terus kalau A-nya di sini, kalau kita ambil dia 1 dikurangi A, maka terlalu panjang karena ini yang dimaksud 1 kurangi A. Sehingga kita diambil epsilonnya adalah A. A itu mana? A itu jarak itu. Kalau epsilon A-nya di sebelah kiri dekat dengan 0, maka epsilonnya adalah ini. Sehingga persekitaran epsilon dari A adalah itu. Oke. Dia persekitaran epsilon dari A akan selalu terletak atau termuat dalam U jika kita ambil epsilonnya adalah A atau nilai minimum di antara A dan 1 dikurangi A. Saya ulang, jika kita ambil, kita tetapkan U adalah himpunan bilangan real di antara 0 dan 1, X lebih dari 0 dan X kurang dari 1, maka
untuk persekitaran epsilon dari A, jika A adalah anggota U, akan selalu merupakan himpunan bagian dari U jika epsilonnya diambil yang terkecil di antara A dan 1 dikurangi A. Wildan paham? Tidak tahu yang lainnya. Yang lainnya paham tidak? Kok menengah kabeh? Yang lainnya paham tidak? Charles ngerti le? Paham Charles? Iya, Ibu. Sudah. Diana Aizatul paham? Jadi, oke, kita selesaikan sampai contohnya selesai. Ya wes. Kalau sudah paham nggak, tak anggap paham semua. Wes nggak ada sih takut. Evan ngerti nggak? Insyaallah, Ibu. Alhamdulillah. Ya wes, lanjut ya. Boleh lanjut? Halo, kok kalian jawab plus ya, Rek? Kok kesel aku? Boleh, Bu. Boleh, Ibu. Kok mau menengai kabeh loh, Masya Allah. Ya udah paham, ya wes lanjut aja. Baik, Bu. Nah, tadi kan sudah ada gambarnya kalau ini 0, ini 1. Terus kalau hanya mendekati 0 itu satu minanya itu kan masih termuat di U. Nah, ini kalau dari perhitungannya itu ini kan epsilon satunya itu A. Nah, karena epsilon satunya A, V epsilon A ini diperoleh sama dengan X elemen real, A dikurangi epsilon 1, kurang dari X, kurang dari A ditambah epsilon 1. Ini dari yang 2.2.7 ini. Nah, ini tinggal kita substitusikan epsilon satunya, di mana X elemen real, A dikurangi A kurang dari X, kurang dari A ditambah A. Sehingga menjadi V epsilon A ini sama dengan X elemen real, 0 kurang dari X, kurang dari 2A. Nah, tadi kan A-nya ini kurang dari setengah. Makanya 2A ini juga kurang dari 1. Nah, sehingga V epsilon 1A merupakan subhimpunan dari U. Himpunan bagian, le, nggak enak subhimpunan, le. Oh iya, himpunan bagian dari U. Ono si himpunan aku cek lagi mikir apa sing dimaksud himpunan bagian. Himpunan bagian dari U. Untuk kasus yang kedua ini, yang tadi 0, 1, ini A-nya ini mendekati ke angka satunya. Nanti daerah persekitarannya itu masih di sekitar ini juga. Nah, kalau dari perhitungannya itu, ini kan A-nya lebih dari setengah. Pakai yang sama tadi kan pakai ini 2.1.7C. Jadinya kan negatif A kurang dari negatif setengah. Kemudian pakai 2.1.7B, dua ruasnya itu ditambah 1, sehingga menjadi 1 dikurangi A, kurang dari 1 dikurangi setengah. Terus ini hasilnya jadi 1 dikurangi A kurang dari setengah. Nah, ini kan A-nya lebih dari setengah, kemudian 1 dikurangi A, kurang dari setengah. Maka diperoleh ini 1 dikurangi A, kurang dari A. Nah, tadi kan diambil bilangan terkecilnya kan epsilonnya. Makanya ini epsilon yang kedua ini 1 dikurangi A. Ini tinggal substitusikan kayak yang tadi.
langsung ke sini. X elemen real A dikurangi 1 dikurangi A kurang dari X kurang dari A ditambah 1 dikurangi A. Nanti hasilnya itu V epsilon 2A sama dengan X elemen real 2A dikurangi 1 kurang dari X kurang dari 1. Nah, tadi kan A-nya ini lebih dari setengah. Kalau pakai teorema 2.1.7 yang C, kedua ruasnya dikalikan 2 kan menjadi 2A 2 dikali A lebih dari setengah dikali 2. Yang ini kan pakai identitas perkalian kan menjadi 2A lebih dari 1. Kemudian pakai 2.1.7 yang B, 2A ditambah negatif 1 ini lebih dari 1 ditambah negatif 1. Sehingga menjadi 2A dikurangi 1 lebih dari 0. Nah, karena 0 kurang, sehingga kan 0 ini kurang dari 2A dikurangi 1. Maka terbukti juga V epsilon 2A juga himpunan bagian dari U. Kemudian untuk kasus yang ketiga ini, untuk A-nya sama dengan setengah. Nah, kalau A-nya setengah kan 1 dikurangi A, tinggal kita substitusi menjadi setengah juga. Jadinya kan epsilon yang ketiga ini sama. A itu sama dengan 1 dikurangi A sama dengan setengah. Jadi epsilon 3-nya kita langsung pakai setengah. Langsung kita substitusikan. Jadi X elemen real, setengah dikurangi setengah, kurang dari X, kurang dari setengah ditambah setengah. Nah, ini jadinya X elemen real 0 kurang dari X, kurang dari 1. Atau jadi U-nya sendiri itu nanti. Nah, sehingga didapat ini V epsilon 3A ini sama dengan U. Nah, tadi kan sudah ada kasus yang 1, kasus yang 2, kasus yang 3 itu kan semua himpunan bagian dari U. Sehingga yang 2.2.9 itu yang bunyinya sebentar. 2.2.9 yang bunyinya misalkan U sama dengan X, 0 kurang dari X kurang dari 1. Jika A elemen U dan misalkan epsilon bilangan terkecil dari A atau 1 dikurangi A, maka V epsilon A termuat di U ini terbukti. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ini boleh stop share, Bu.
Halo, halo, Nggih, Ibu. halo. Yang contoh berikutnya bagiannya kelompok 8 atau bukan? Kelompok selanjutnya, Ibu. Saya kelompok 9. Oh, kelompok 9. Jadi contoh yang nomor Yang kelompok 2, 8 tadi definisi dan contoh 1. nggih, yang A. 2.2. Oke. Yang B dan C kelompok 9. Ayolah. Nggih, Ibu. Saya Tadi izin kita share kan screen. masuknya mundur. Nah, sekarang keluarnya juga mundur. Oke. Iya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota kelompok saya Inaya Wulandari NIM 1961, Mohevan Prayoga NIM 2013, Wahyu Nur Azizah NIM 2022, Zakiyatuz Zufrah 267 dan Irma Suryani NIM 2019. Untuk 2.29 yang B akan dijelaskan oleh Evan, silakan. Baik, untuk contoh 2.2.9 poin B, itu jika diketahui sebuah himpunan I dengan X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1 untuk setiap epsilon lebih dari 0, daerah persekitaran epsilon dari 0 atau V epsilon 0 memuat titik yang tidak termasuk dalam E. Nah, di sini misalkan diambil X epsilon yaitu negatif epsilon per 2. Izin mencoret. Jadi di sini daerah himpunan I yaitu 0 sampai 1. Sampai 1. Nah, di sini jika 0 ini sebagai titik pusatnya, maka terdapat daerah persekitaran itu yang tidak termuat dalam I. Kalau yang di poin A tadi kan 0, X lebih dari 0, X kurang dari 1, itu terdapat dalam I. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa jika daerah persekitaran epsilon dari 0 itu tidak ada titik yang tidak terdapat dalam I. Di sini kita ambil titik X epsilon yaitu negatif epsilon per 2. Sebelumnya definisi persekitaran dari 0 yaitu 0 plus epsilon dan 0 min epsilon. Atau bisa dikatakan negatif epsilon sampai epsilon itu merupakan daerah persekitaran dari 0. Nah, di sini kita ambil titik antara 0 dan negatif epsilon, yaitu di sini ada titik negatif epsilon per 2. Dapat dilihat dari gambar ini bahwa titik negatif epsilon per 2 ini merupakan daerah persekitaran dari 0, tetapi dia itu bukan termasuk dalam himpunan I. Jadi dapat disimpulkan bahwa daerah persekitaran epsilon dari 0 tidak termuat dalam I. Mohon maaf begini. Jadi jika X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1, maka untuk sebarang epsilon lebih dari 0, daerah persekitaran epsilon dari 0 memuat titik yang tidak termasuk dalam I. Di sini kita ambil contoh yaitu negatif epsilon per 2. Gitu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Hal ini berlaku juga untuk daerah persekitaran dari 1. 1 di sini, daerah persekitarannya berarti yaitu 1 ditambah epsilon dan 1 dikurangi epsilon. Ini merupakan daerah persekitaran. Nah, di sini ada titik-titik yang merupakan daerah persekitaran dari 1,
tetapi dia itu bukan termasuk dalam himpunan I. Seperti itu. Balik, dia ada daerah persekitaran B. Dia ada kok tidak? Dia nama Yang dari ada 6 daerah persekitaran dari 1 yang untuk yang 1. Ada titik yang merupakan daerah persekitaran epsilon dari 1, tetapi dia bukan termasuk himpunan I. termasuk himpunan. Termasuk himpunan dia Bukan. anggotanya atau himpunan bagian? Himpunan bagian. Nek anggota, nek titik itu kan himpunan. Y. Daerah yang nek daerah kan apa bukan himpunan juga? Iya. Berarti himpunan apa anggota? Himpunan bagian Himpunan. apa anggota? Himpunan bagian, Ibu. Himpunan bagian. Mana yang merupakan himpunan bagiannya, Nak? Yang merupakan himpunan bagian dari apa, Ibu? Dari I. Untuk tadi jarimu epsilonnya, A-nya sama dengan 1. Himpunan bagian dari I itu ini, mulai dari 0 sampai 1. Iya, umpamanya DEI kok. Iya. Si jarimu himpunan bagian mah loh, nah. Saya ulang. Nek 0 sampai 1 memang I-nya Ya, I. yang merupakan himpunan bagian dan bukan merupakan himpunan bagian, mau piye ceritanya? Oke, bentar, Ibu. Kalau kita ambil titik, ya wes, ulangi. Kalau kita ambil bagus melurus 0 sampai 1, benar. Nah, di sini kan yang dicari itu data persekitaran dari 0. Maka di sini ada 0 plus epsilon. Dan di sini 0 min epsilon. Nah, daerah persekitaran dari 0 itu yaitu dari 0 min epsilon hingga 0 plus epsilon. Nah, tetapi di sini dapat dilihat bahwa ada himpunan daerah persekitaran yang tidak termasuk dalam himpunan I. Ada himpunan daerah persekitaran yang bukan termasuk dalam I. Yang mana, Nak? Himpunan daerah persekitaran. Yang mana, Nak? Yang warna kuning ini, Ibu. Oke, dan ngomong himpunan yang mana? Daerah himpunan bilangan real yang terletak di antara 0 dan negatif epsilon. 0 kurang epsilon bukan himpunan bagian dari I. Pian nulisnya. Begini, Bu. Jangan himpunan bagian. Pak ketok nek kuning le. Nggih. Ya, secara umum persekitaran epsilon 0 bukan himpunan bagian dari I. Oke, benar. Betul ya. Yang bukan merupakan daerah yang bukan merupakan himpunan bagian I yang mana? Mulai dari 0 min epsilon sampai hingga 0. Oke, nulisnya piye? Begini, Bu. X elemen R itu negatif epsilon kurang dari X kurang dari 0 begini, Bu.
Apakah benar nih? X 0 kurang epsilon loh, Le. Dari 0 kurang epsilon sampai 0. Oh, begini. 0 dikurangi Iya kan? epsilon. Lah, iya kan? Dari 0 kurang epsilon, Nang. Yang Iya. daerah itu. Iya. Oke, bagus, Nang. Boleh lanjut, Nak. Baik, terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Ina. Ya. Terima kasih. Selanjutnya yang titik 9 yang C. Jika mutlak X dikurangi A kurang dari epsilon dan mutlak Y dikurangi B kurang dari epsilon, maka berdasarkan triangle inequality ini pada definisi 2.2.3 menyatakan bahwa mutlak X ditambah Y dikurangi A ditambah B ini akan kurang dari 2 epsilon. Untuk pembuktiannya, berdasarkan exercise 2.1 nomor 2A yang menjelaskan tentang sifat distributif, ini dapat diuraikan menjadi mutlak X ditambah Y dikurangi A dikurangi B. Kemudian berdasarkan sifat A1 dapat kita tuliskan sebagai X dikurangi A ditambah Y dikurangi B. Lalu mengacu pada definisi 2.2.3, bentuk ini dapat dituliskan kurang dari sama dengan mutlak X dikurangi A ditambah mutlak Y dikurangi B. Nah, juga di dalam contoh ini diketahui kalau mutlak X dikurangi A itu kurang dari epsilon, kemudian dan mutlak Y dikurangi B ini juga kurang dari epsilon. Jadi dapat kita tuliskan sebagai kurang dari ditambah epsilon, di mana epsilon ditambah epsilon itu adalah 2 epsilon. Sehingga terbukti bahwa mutlak X dikurangi A ditambah B itu kurang dari 2 epsilon. Ini nggak membuktikan loh. Ini tidak membuktikan. Coba saudara baca di bukunya. Lanjutannya ngomong apa dia? Dia tidak membuktikan, non? Yang C. Itu tidak membuktikan itu, Nak. Oh, okay. Hanya lanjutannya ngomong apa? Menunjukkan ini kalau diuraikan kurang dari 2 epsilon, begitu nggih? Nah, terus di bawahnya gimana? Ngomongnya apa? Belum selesai, itu hanya itu jangan hitungannya tok. Kesimpulannya di bawahnya itu. Jika X, Y jika X, Y ini termasuk dalam daerah persekitaran dari A dan B, di mana X plus Y itu termasuk dalam daerah persekitaran 2 epsilon dari A plus B. Tetapi tidak harus termasuk pada ini, Bu. Apa ini? Daerah persekitaran dari A plus B. Persekitaran epsilon. Dan persekitaran epsilon dari A plus B. Jadi jika X dan X merupakan anggota persekitaran epsilon dari A, dan B merupakan anggota persekitaran epsilon dari B, nggak mbok woco kuwi mau. Maka X plus Y merupakan anggota dari persekitaran epsilon persekitaran 2 epsilon dari A ditambah B. Tetapi X plus Y belum tentu merupakan anggota persekitaran epsilon dari A ditambah B. Itu kesimpulannya di situ, Nduk, bukan yang di atas. Atas itu hanya hitung-hitungannya toh.
Oke, saya kira untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Oke, ada pertanyaan tidak? Mubuh, ada semua sudah. Tidak saya panggili satu persatu. Tapi kapan-kapan suatu saat akan saya absen di akhir perkuliahan atau di tengah-tengahnya. Ya. Jadi jangan hanya nampang fotonya saja, tapi ikut dalam diskusi. Kalau ada yang tidak jelas ya ditanyakan, Rek. Kalau kuliah luring saya bisa melihat, oh hari ini enggak memperhatikan, jadi saya bisa jewer tang. Dari kan penjewer bicaranya nggak bisa. Oke ya, semangat, tetap aktif mengikuti perkuliahan, tapi jangan hanya foto saja. Rugi, saudara akan rugi sendiri. Ya, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.